Suatu hari seorang guru meminta kepada para muridnya untuk membuat daftar semua nama murid di kelas itu pada 2 lembar kertas dan memberikan tempat kosong di setiap nama. Kemudian ia meminta mereka untuk memikirkan hal yang terbaik mengenai teman mereka dan menuliskannya. Tugas itu ternyata menyita sisa waktu pelajaran sampai habis. Ketika para murid meninggalkan kelas, setiap orang menyerahkan hasilnya. Sabtu itu, sang guru menuliskan nama setiap murid di kertas yang terpisah, lalu membuat daftar yang telah dikatakan oleh murid yang lain mengenai murid itu. Pada hari Senin, ia memberikan setiap murid daftar tersebut. Tidak lama kemudian, seluruh kelas mulai tersenyum. Sungguh, ia mendengar suara berbisik. Aku tak tahu bahwa aku berarti untuk orang lain, dan aku tidak tahu kalau yang lain sangat menyukaiku. Begitulah komentar yang didengar oleh sang guru. Tidak ada orang yang menyinggung daftar itu di kelas lagi. Ia tidak pernah tahu apakah para murid membicarakannya di luar kelas atau kepada para orang tua mereka. Tetapi tidak masalah. Latihan itu telah sampai tujuannya. Para murid sangat bahagia dengan komentar itu dan menyukai satu sama lainnya. Beberapa tahun kemudian, salah seorang murid tewas terbunuh di Perang Vietnam. Dan guru tersebut menghadiri pemakaman murid itu. Ia tidak pernah melihat seorang tentara di dalam parti jenazah militer sebelumnya. Muridnya itu tampan, terlihat dewasa. Seluruh gereja dipenuhi oleh teman-temannya. Satu persatu yang mencintainya menghampiri peti jenazah itu. Sang guru juga mengucapkan perpisahan kepada murid tersebut. Ketika ia berdiri di sana, seorang tentara yang bertugas sebagai pengangkut peti jenazah itu menghampiri. "Apakah Anda guru matematika, Mak?" tanyanya. Sang guru mengangguk. "Iya." Kemudian tentara itu melanjutkan, "Mak banyak membicarakan Anda." Setelah pemakaman, bekas teman sekelas Mak bersama-sama pergi ke tempat makan siang. Ayah dan ibu Mak ada di sana. Sangat jelas terlihat bahwa mereka tidak sabar untuk berbicara dengan guru Mak tersebut. "Kami ingin memperlihatkan sesuatu kepadamu," kata ayah Mak, sambil mengambil dompet dari sakunya. "Mereka menemukan benda ini pada Mak ketika ia tewas. Kami kira Anda mungkin akan mengenalinya." Sambil membuka dompet itu, ayah Mak dengan sangat hati-hati mengeluarkan 2 lembar kertas yang sudah diisolasi, dilipat berkali-kali. Sang guru langsung mengenalinya, bahwa kertas itu adalah kertas yang dibuat olehnya, berisikan daftar kebaikan Mak yang ditulis oleh teman-teman sekelasnya. "Terima kasih karena telah melakukan hal itu," Ibu Mak berkata. Seperti yang Anda lihat, Mak menyimpannya sebagai salah satu hartanya. Semua mantan teman sekelas Mak mulai berkumpul. Charlie tersenyum dengan malu-malu berkata, "Aku juga masih menyimpan daftarku. Daftarku itu berada di bagian atas laci meja belajarku di rumah." Istri Chuck berkata, "Chuck mintaku untuk meletakkannya di album pernikahan kami." "Aku juga memilikinya," kata Marilyn. "Daftarku ada dalam buku harianku." Kemudian Vicky, teman sekelas yang lain, mengambil buku sakunya, kemudian mengeluarkan dompetnya dan memperlihatkan daftarnya yang sudah kusam dan lecek kepada yang lain. "Aku membawanya bersamaku setiap waktu," ujar Vicky. Lalu sambungnya, "Aku rasa kita semua menyimpan daftar kita masing-masing." Pada saat itu sang guru terduduk dan menangis. Ia menangis karena Mak dan seluruh temannya tidak akan mungkin melihat Mak kembali. Begitu banyak orang yang datang dan pergi di kehidupan kita. Dan kita tidak mengetahui kapan hari itu akan tiba, hari terakhir kita. Sudahkah Anda mengatakan kepada suami, istri, anak, atau orang tua Anda bahwa Anda mencintai mereka? Lakukan sekarang sebelum mereka tak ada lagi di sisi kita.
Saya di kantor biasa main game ini dengan ada satu orang yang berdiri di depan, kemudian semua orang sekelilingnya mengatakan apa saja kebaikan orang tersebut, berterima kasih terhadap orang tersebut. Biasanya orang tersebut akan menangis setelah sekian waktu. Ada juga konsep yang saya tiru dari buku ini, yaitu menuliskan hal tersebut di sebuah kertas yang bagus. Dan benar, biasanya orang akan terharu karena jarang banget orang dipuji berturut-turut untuk hal-hal yang spesifik yang telah mereka lakukan sebelumnya. Hal ini bagus sekali untuk menambah self-esteem, self-confidence dari tim kita. Membuat mereka merasa dihargai, merasa diapresiasi, merasa disayang oleh orang-orang sekelilingnya.